namanya tabel canvassing. Tapi saya mohon maaf ya, mungkin di sini ada yang ini apa namanya? Saya rasa sudah bisnisnya sudah jalan, proyeknya sudah jalan. Jadi mungkin canvassing ini bukan pertama. Dan ini nanti saya mohon maaf gitu ya. Kalau sampai tahu ini saya membuat gimana caranya mudah dipahami canvassing ini. Jadi nanti saya kembangkan dari passion yang ada ya. Dan saya kalau misalnya nanti teman-teman ada yang sudah ikut belajar tentang canvassing, kok ternyata canvassing yang saya share ke teman-teman itu begitu sederhana. Oke, ini canvassing awal ya untuk startup. Saya yakin ada teman-teman yang bisnisnya sudah jalan. Nanti kalau misalnya mau benar-benar membuat canvassing yang benar-benar sesuai dengan patentnya, oke, nanti bisa kita privat-privatan ya. Insya Allah saya siap. Karena Mbak Bila ini saya yakin kalau startup kayak gitu, nah ini saya canvassing ini dengan tips merancang dan mengembangkan proyek. Yang pertama kemarin teman-teman sudah kenal ya passionnya masing-masing, walaupun tadi masih ada yang baru. Jadi itu nanti mundur kan kita, karena belum kenal maka mundur. Lalu passionnya dipantapkan ini. Fokus pada passion. Fokus pada passion aja. Sementara Anda nggak usah lihat logo dulu, lihat ini tips merancang dan mengembangkan proyek. Yang pertama, fokus pada passion. Passion itu kadang-kadang ada orang bilang itu hobi. Hal-hal itu yang membuat kita bahagia melakukannya. Dan ini kadang-kadang yang teman-teman dulu, saya itu merasa, misalnya saja saya itu merasa passion saya masak. Tapi kenapa kok setiap sekali masak tidak langsung berhasil, gagal lagi. Teman-teman semua, yang namanya passion itu berarti bukan kalau Anda passionnya di situ, Anda tidak pernah gagal, itu tidak. Yang namanya passion itu bukan tidak pernah gagal, tapi adalah tidak pernah menyerah dan melakukannya dengan semangat. Itu yang harus Anda camkan. Jadi ketika Anda gagal masak, misalnya passionnya masak, tapi Anda tidak menyerah, gitu loh, tidak menyerah. Tetap aku latihan masak lagi gitu ya, sampai teman-teman menemukan kepuasan. Nah itu salah satu cara menemukan passion. Kalau misalnya belum bertemu dengan orang yang bisa menemukan passion cara sendiri seperti itu lah. Nah itu kira-kira aku senang nggak yang melakukannya. Terus kalau misalnya ada teman iri yang positif, ada teman melakukan itu ada iri, sebenarnya aku nggak bisa gitu. Itu salah satu menunjukkan bahwa passion Anda di situ gitu. Jadi ingat, passion itu bukan berarti Anda gagal di kegiatan tersebut, tapi Anda tidak pernah menyerah dan melakukan dengan senang hati. Nah, gimana untuk merancang pengembangan bisnis? Nah, yang pertama, passion Anda kenali sudah, dipikir-pikir, atau kalau kadang-kadang waktu kecil aku tuh membayangkan menjadi seperti ini, itu pengen seperti itu, tapi karena kemarin saya lihat di chat, ngomong anak, ngurusi suami, sudah 9B, itu karena itu asah. Kalau Anda memang merasa passion Anda itu diasah ya, diasah bisa dengan pelatihan, kemudian pelatihan gratis itu banyak, pelatihan berbayar pun silakan gitu. Kemudian juga misalnya passionnya sebenarnya dia ada keinginan untuk batik gitu, ya sudah magang. Kalau saya seperti ini, saya punya passion saya itu perencana, saya hobi merencanakan, kemudian hobi membuat agenda, hobi meriset gitu ya. Jadi ketika sekarang alhamdulillah dapat kesempatan untuk gabung dengan teman-teman di tempat saya kuliah, kayak investment
syarikat, investasi syarikat, di situ saya senang sekali. Saya caranya ya saya magang, walaupun saya sudah kerja, tapi ketika teman minta bantuan gitu, saya pengen buka konsultan properti, ya saya magang. Saya tuh magang loh, setiap Rebo ini saya magang lagi untuk bisnis baru. Misalnya saya pengen, bukan saya sebenarnya buka, saya dipercaya oleh teman untuk ikut mengembangkan bisnis barunya. Nah saya nggak mau dong kepercayaan teman itu gagal kan ke saya magang. Saya sampai ke tempat teman saya yang dia punya bisnis itu dan dia sukses. Saya kayak anak kecil dulu, boleh nggak kerja di sini? Gak kerja kenapa? Saya magang, itu saya lakukan. Merasa seperti itu, belajar, kemudian magang kalau perlu. Nah, lanjut. Nah, sekarang setelah Anda kenal passion, kira-kira ada nggak aktivitas yang Anda lakukan dari itu yang mendukung passion Anda? Silahkan dicek di yang kemarin ada PR kan. Jadi PR-nya itu sebenarnya berkesinambungan dan untuk Anda sendiri untuk nanti menggolkan tujuannya apa sih Pak Cik? Lihat aktivitasnya yang kemarin soalnya sudah bikin, ada nggak waktu terbanyak, waktu teh atau nanti kalau saya masak kadang-kadang tidak me time, saya kalau pengen masak tinggal cari lebih enak dia gitu. Tapi sehari itu kalau nggak masak kayaknya gimana? Ada nggak aktivitas yang mendukung? Kemudian partner yang mendukung passion Anda. Misalnya suami saya kebetulan juga support ya. Ketika saya ini dia oh ya berarti kamu nanti belajar presentasi juga karena orang yang bikin kreatif ya dinamakan soal saya suka bikin kayak gini beli barang rusak. Nah sekarang teman-teman lirik ya, kalau yang memilih social planner di halaman 53, kalau yang memilih entrepreneur dan corporate planner 33, yang memilih entrepreneur dan corporate planner di 32. Itu tadi yang dimaksud key aktivitas, key result, dan key partner ya. Aktivitas utama Anda, potensi Anda apa, Anda menjalankan potensi ini dengan aktivitas apa, yang mendukung apa, dan key partner, adakah orang-orang yang mendukung. Sudah ada gambaran ya, misinya ya. Yang buat tambah mumet deh. tambah mumet. Kalau Anda nggak mumet itu sangat istimewa. Nah, yang saya jelasin tadi ya, setelah itu dibuka. Nah, di situ ada potensi saya passion saya. Key research dari situ kita masuknya ya. Kemudian key aktivitas, kenali aktivitas yang mensupport potensi saya. Apa? Misalnya masak, memang passionnya masak, kayaknya sehari dia kalau tidak setengah hari sendiri di dapur, kok kayaknya ada yang kurang. Kemudian adakah yang mendukung project itu? Ini bisa partner, artinya partner yang mendukung. Misalnya dia mau ekspor misalnya, kemudian dia kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan, maka mencari guru ekspor ke Jepang. Silahkan hubungi Mbak Fitri Mumu, beliau guru bahasa Jepang. Kalau ada mungkin teman-teman yang produknya mau dikirim ke Jepang tapi belum bisa bahasa Jepang, oke kayak gitu. Nah nih itu tadi ya. Terus udah ya sampai sini saya bisa lanjut. Nanti kita praktek sekalian, karena di potensi saya itu tidak hanya potensi yang ada, tapi juga yang dimiliki itu apa saja yang bisa mendukung proyek kita. Lanjut ya. Oke. Kedua, hubungkan passion yang dimiliki itu dengan yang bisa diberikan ke orang lain. Ya. Jelas nggak ini? Cukup dimengerti? Hubungkan passion yang ada gitu ya. Passion kita itu yang bisa kita berikan apa gitu. Misalnya ada
ada yang usul passionnya apa? Sejak tadi saya masak lagi ya, Ya, jahit boleh. ya. Passionnya jahit, yang bisa dimanfaatkan orang lain apa? Gitu kan? Berarti membuatkan apa, misalnya dia jahit tapi fokus di perempuan ya, membuatkan ibu-ibu yang suka dengan jahitan custom misalnya seperti itu ya. Masak, memberi manfaatnya, memberikan bantuan ke ibu-ibu yang tidak sempat masak. Contoh saya memberi bantuan kepada saya. Oke ya. Nah, pilih. Kalau misal passionnya itu banyak sekali, kemarin kegiatan yang dicintai mungkin ada 10 ditulis semua, 10 dicintai semua. Kira-kira passion apa yang paling bisa dilakukan manfaat ke orang lain? Kira-kira artinya gini loh. Misalnya dia bisa jahit, bisa ngerajut, bisa ngajar. Nah, banyak sekali passion dia. Nah, kira-kira untuk di sekitarnya dulu atau untuk dia sudah mikir, aku tuh punya teman komunitas di sini itu kira-kira yang bisa tak manfaatkan passionku apa? Yang bisa dieksplor, yang bisa dijual, yang kira-kira paling banyak dibutuhkan apa? Atau dia paling mantep passionnya di apa yang bisa dijual? Sampai sini lanjut ya. Oke. Nah, kemudian apa saja manfaat yang bisa diberikan? Seperti saya sampaikan tadi, hobi masak, ya, bisa membantu ibu-ibu untuk meringankan yang tidak sempat masak. Nah, silakan dilihat itu di bawah sendiri apa yang saya berikan. Structure ini karena saya di sini ini masih ada entrepreneur, couplepreneur dan socialpreneur, jadi ini teman-teman mungkin agak bingung membayangkan. Nanti kita praktek masing-masing. Nanti siapa yang jasanya mau dibuat praktek silahkan cari ya. Jadi langsung masuk ke mana itu ya? Apa yang bisa kita berikan kepada orang yang kita sasar. Ya, sampai sini lanjut ya. Semoga tidak paham. Karena saya pun sering seperti itu. Nanti kita praktek. Tidak usah dipikir panjang-panjang ya. Tidak paham sudah. Jangan kita lanjut aja. Kemudian fokus yang ketiga yaitu ke siapa target pasar Anda. Tentukan dengan spesifik. Semakin Anda spesifik menentukan siapa orang yang mau membeli produk Anda, siapa orang yang mau menggunakan produk Anda, itu dengan kelebihan-kelebihan yang Anda punya, maka spesifik gender, ya, apakah dia laki-laki atau perempuan, usia, rentang usia berapa mau disebutkan, atau balita, anak-anak, remaja, manula, sebutkan, atau untuk semua usia. Pendapatannya berapa? Monggo, kalau nyaman mau dikasih rentang dari pendapatan berapa sampai berapa, atau disebutkan saja menengah ke bawah. Pendapatan menengah ke bawah, menengah ke atas, pendapatannya high class, monggo silahkan. Kemudian domisilinya di mana? Kira-kira orang yang mau membeli jasa barang Anda itu domisilinya di mana? Yang Anda sasar, apakah se-RT, naik lagi se-RW, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia, atau mau masuk ke pasar internasional. Kemudian gaya hidup,